Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Matematika Asik, saatnya belajar matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai himpunan. Oke, di mana dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan kata himpunan atau kita sering mendengar kata-kata himpunan. Salah satu contohnya kalau dalam kehidupan berorganisasi dalam kehidupan mahasiswa, misalnya himpunan mahasiswa Islam atau HMI yang sering disebut kayak gitu. Himpunan mahasiswa Islam itu merupakan salah satu contoh himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apa itu himpunan? Himpunan merupakan kumpulan dari benda-benda yang dapat didefinisikan dengan jelas. Berarti dia itu memiliki definisi yang jelas, tidak ambigu. Kemudian dia juga bisa dikatakan memiliki ciri-ciri yang jelas. Dapat kita tentukan anggota-anggotanya siapa saja. Tidak menimbulkan kebingungan. Dikatakan himpunan berarti anggota-anggotanya jelas. Kita siapa saja bisa kita katakan, oh ini saja yang anggota-anggotanya. Kemudian tidak terjadi kebingungan atau sulit untuk menentukan siapa saja anggotanya. Kemudian himpunan ini untuk mendaftarkan atau untuk menulis siapa saja anggotanya, kita bisa menggunakan melambangkan kurung kerawal nantinya. Untuk mendaftarkan atau menulis anggota-anggotanya diawali dengan kurung kerawal dan ditutup dengan kurung kerawal juga. Kemudian himpunan juga harus dilambangkan pada namanya itu harus dilambangkan dengan huruf kapital. Contohnya A, B, dan terserah sampai Z yang kita pilih terserah mau menggunakan lambang yang mana. Kemudian kita lihat contoh himpunan. Contoh himpunan nomor 1. A adalah binatang berkaki 4. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa himpunan itu harus memiliki ciri-ciri yang jelas. Di sini ciri-cirinya udah jelas nih. Binatang berkaki 4. Binatang memiliki kaki 4. Binatang memiliki kaki 4 itu dapat kita sebut dan dapat kita bilang misalnya, langsung kita dapat katakan bahwa contohnya sapi, kerbau, kemudian kambing, dan lain sebagainya. Pokoknya binatang yang berkaki 4 termasuk himpunan dalam ini. Kemudian di sini dapat nih, penulisannya kan ada nih, A menggunakan huruf besar, kemudian ini menggunakan kurung kerawal. Kurung kerawal kayak gitu. Kemudian ini contoh yang pertama. Kalau nanti misalnya kalau dikatakan himpunan hewan berkaki 2, berarti itu juga merupakan himpunan karena kenapa? Ciri-cirinya jelas yaitu berkaki 2. Kemudian kita lihat di sini, kumpulan orang-orang tinggi. Kumpulan orang-orang tinggi di sini kita tidak bisa mendaftarkan anggotanya siapa saja. Bisa saja saya dikatakan tinggi oleh si A, namun si B saya dikatakan pendek. Kayak gitu, belum tinggi. Maka ini menggunakan kalimat relatif, bisa orang disebut tinggi dan bisa orang disebut rendah. Indikatornya berbeda-beda, tidak jelas, tidak akurat ciri-cirinya. Maka ini bisa dikatakan bukan himpunan. Bukan himpunan. Walaupun dia diawali dengan kata kumpulan, tapi dia bukan himpunan. Karena kenapa? Ciri-cirinya masih ambigu. Kecuali misalnya di sini bukan tinggi saja, karena tinggi itu masih relatif. Bisa tinggi itu pendek. Orang si A mengatakan tinggi, si B mengatakan rendah. Hanya saja kalau misalnya kalimat ditambah kumpulan orang-orang tinggi badannya misalnya 100 cm, maka 100 cm ini bisa kita lihat, misalnya bisa kita ukur, cari data-datanya siapa saja memiliki tinggi 100 cm kayak gitu. Maka baru termasuk himpunan kalimat yang kedua ini. Kemudian himpunan itu memiliki anggota seperti yang saya katakan tadi, misalnya himpunan A anggotanya sapi, kerbau, dan lain sebagainya. Kemudian
Di sini kalau anggota himpunan itu bisa kita lambangkan untuk menyatakan suatu himpunan. Itu bisa dilambangkan kayak E. Kayak E kayak ini. E, oke. Cara baca yang ini merupakan elemen. Elemen. Contoh dari himpunan A tadi. Contoh dari himpunan A kan binatang berkaki 4. Kalau kita menyatakan misal sapi, anggota dari A, bisa cukup kita tulis sapi, kita tulis lambangnya kayak E, berarti sapi elemen A. Atau sapi anggota dari himpunan A, bisa juga kita baca kayak gitu. Hanya saja kalau kita bikin contohnya ayam di sini, kalau ayam di sini kita lihat himpunan tadi. Tadi berkaki 4. Kalau ayam kan berkaki 2, berarti bukan himpunan ya, bukan anggota himpunan dari A ya. Kalau bukan anggota himpunan, cukup kita tulis lambangnya E, kemudian kita coret garis miringnya, kayak gitu penulisannya. Itu merupakan penulisan anggota dari suatu himpunan. Kemudian ada juga yang untuk menyatakan, oke. Untuk menyatakan banyak anggota suatu himpunan, jumlah anggotanya berapa? Untuk menyatakan berapa jumlah anggota dari himpunan A, bisa kita gunakan NA penulisannya. NA, berarti kalau ada N di depannya, kemudian A, berarti jumlah banyak anggota himpunan A. Contoh, kayak gini. A sama dengan 2, 4, 6, 8. Berarti banyak anggotanya berapa saja kita hitung nih? 1, 2, 3, 4. Berarti banyak anggota A, berarti NA sama dengan 4. Kayak gitu. Kemudian contoh yang kedua, B. A, I, U, E, O. Maka banyak anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti banyak anggota B adalah 5. Kayak gitu. Jadi kalau ada terdapat N, A, N, B, berarti itu merupakan jumlah anggota dari suatu himpunan. Kemudian di sini juga terdapat untuk menyatakan suatu himpunan. Untuk menyatakan atau menulis suatu himpunan itu ada 3 cara. Yang pertama dengan kata-kata. Bagaimana cara dengan kata-kata? Yaitu kita bikin kalimat aja. Contohnya, kumpulan bilangan ganjil kurang dari 10. Berarti kumpulan bilangan ganjil kurang dari 10. Berarti kita bikin dalam kalimat seperti itu. Kalau kumpulan bilangan ganjil kurang dari 10 itu yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Ini pertama itu dengan kata-kata. Kemudian yang kedua yaitu dengan mendaftarkan anggota. Yaitu kalau dengan mendaftarkan anggota, kita bisa melihat kalau misalnya dikatakan kumpulan bilangan ganjil yang kurang dari 10, kita daftarkan misalnya A. Kita misalkan dengan himpunan A, tulis dengan huruf kapital seperti yang dijelaskan sebelumnya. Maka anggotanya siapa apa saja, berarti diawali dengan kurung kerawal. Bilangan ganjil yaitu ada 1, 3, 5, 7, 9. 11 tidak termasuk karena kenapa? Karena 11 itu udah lebih dari 10. Syaratnya dia kurang dari 10. Maka cukup sampai 9. Kita tutup dengan kurung kerawal. Itu cara yang kedua. Lalu bagaimana dengan cara yang ketiga? Cara ketiga yaitu dengan menulis notasi. Cara menulis notasinya cukup kita gunakan huruf kapital pertama, kemudian sama dengan kita misalkan anggota itu dengan X atau boleh Y atau misalnya N, boleh terserah. Sekarang saya misalkan dengan X, kemudian ada garis lurus ini cara bacanya itu di mana X kecil dari 10. Kenapa kecil dari 10? Karena dia mengatakan kurang dari 10. Kemudian kan kurang dari 10 kan masih ada keterangan bilangan ganjil di sini. Maka X kecil dari 10 dan X bilangan ganjil. Oke, berarti udah memenuhi kayak gini. Kalau menggunakan notasi maka kita menggunakan X atau terserah variabel apapun. X di mana X kecil dari 10 dan X itu merupakan bilangan ganjil. Kayak gitu. Itu cara untuk menyatakan suatu himpunan. Oke, kita lanjut pada jenis-jenis atau macam-macam dari suatu himpunan, di mana himpunan itu memiliki 2 jenis. Yang pertama itu ada himpunan kosong.
Himpunan kosong itu bisa dilambangkan dengan kita tulis dua buah kurung kerawal, 1, 2, kemudian di tengahnya kosong, atau bisa juga nanti dengan kayak gini. Itu merupakan himpunan kosong. Kemudian himpunan kosong ini yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan kosong ini dia tidak memiliki anggota, makanya cukup ditulis dengan kurung kerawal karena tidak memiliki anggota. Kemudian coba kita lihat di sini. Contohnya A adalah kumpulan bilangan prima antara 31 dan 37. Di sini ciri-cirinya udah jelas. Ciri-cirinya dia merupakan bilangan prima. Yang A ini merupakan bilangan prima. Kemudian bilangan prima itu yang diminta adalah antara 31 sampai 37. Oke, kita lihat bilangan prima itu bilangan yang hanya habis dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Contohnya 5. Contohnya 5 itu hanya bisa dibagi dengan 1 dan dengan dirinya sendiri, yaitu dibagi dengan 5. Kalau 5 itu tidak bisa dibagi dengan 2, tidak bisa. Hanya bisa dibagi dengan 1 dengan 5. 5 dibagi 2 tidak habis dan bersisa. Berarti itu merupakan bilangan prima. Maka antara 31 dengan 37 ada tidak bilangan prima. Contohnya di sini coba lihat. Setelah 31 kan antara 31 dengan 37. Berarti setelah 31, 32. 32 ini bisa dibagi selain dari 1 dengan dirinya sendiri, yaitu bisa dibagi 2. Kemudian ada 3. 3 ini bisa dibagi dengan 3. Kemudian ada 3, 4. 3 ini bisa juga dibagi dengan 2. Kemudian ada 35. 35 juga bisa dibagi dengan 5. Kemudian 36 bisa dibagi dengan 6. Berarti semua ini bukan merupakan bilangan prima karena dia bisa dibagi dengan bilangan selain dari 1 dan dirinya sendiri. Maka anggotanya kosong. Berarti A merupakan himpunan kosong. Contoh yang lain. Misalnya A adalah kumpulan orang-orang yang memiliki tinggi lebih dari 100 meter. Apakah ada orang yang lebih dari 100 meter, tingginya lebih dari 100 meter? Saya rasa tidak ada. Karena tinggi kita sekarang 2 meter, 3 meter itu udah paling tinggi gitu. Apalagi 100 meter ya nggak ada. Itu dia, tapi dia merupakan himpunan karena ciri-cirinya jelas. Tinggi yang 100 meter. Dia memiliki ciri tinggi 100 meter yang jelas gitu. Kemudian himpunan semesta. Ada yang kedua itu himpunan semesta. Himpunan semesta di sini yaitu misalnya kita mengatakan misalnya A itu merupakan 3 contoh himpunan dalam pembicaraan ya. Apa yang kita bicarakan berarti itu merupakan semestanya. Contoh himpunan dari A yaitu 1, 3, 5. 1, 3, 5 ini apa? Yaitu kita mendaftarkan anggota 1, 3, 5. 1, 3, 5 itu merupakan bilangan ganjil. Berarti himpunan semesta ini bisa dilambangkan dengan S, maka himpunan semestanya adalah bilangan ganjil. Himpunan bilangan ganjil. Berarti kita membicarakan himpunan bilangan ganjil. Contoh misalnya kita mengatakan misalnya ayam, bebek, kemudian ada burung, berarti itu kita berbicara mengenai himpunan semestanya, yaitu hewan berkaki 2 karena ayam berkaki 2, kemudian bebek berkaki 2, burung juga berkaki 2. Kemudian kalau misalnya selain dari berkaki 2 bisa juga merupakan kumpulan hewan yang bertelur karena ayam bertelur, burung bertelur, dan bebek juga bertelur. Kalau misalnya saya mau tanya nih, kalau misalnya saya mengatakan A itu sama dengan saya daftarkan ini 2, 4, 6, 8. Berarti ini bilangan semestanya apa? Himpunan semestanya apa? Boleh ditulis di kotak komentar apa yang termasuk himpunan semesta dari ini. 2, 4, 6, 8 ini merupakan semestanya apa? Himpunan semesta dari apa? Kalau tadi kan 1, 3, 5 dan sudah saya kasih contoh yang lain lagi gitu. Coba tulis di kolom komentar. Nanti akan saya komentari jawaban dari teman-teman semua. Kemudian, selain dari jenis-jenis himpunan, di dalam himpunan itu juga memiliki relasi himpunan. Relasi atau hubungan antara dua buah himpunan. Oke, ini ada 5 jenis relasinya. Yang pertama kita langsung saja, yaitu yang pertama itu merupakan saling lepas. Ada yang namanya himpunan saling lepas.
Himpunan saling lepas itu cukup kita bikin garing atau garis miring 2 buah kayak gini. Itu merupakan lambangnya. Di mana himpunan saling lepas ini merupakan 2 buah himpunan tidak kosong, berarti dia memiliki anggota, bukan himpunan kosong tapi dia memiliki anggota yang tidak memiliki anggota atau elemen yang sama. Misalnya A dengan B, dia tidak memiliki anggota yang sama. Contoh, biar lebih jelas kita lihat contoh di sini. Misalnya di sini ada himpunan A nih. Anggotanya apa saja? 1, 3, 9. Kemudian B, anggotanya apa saja? 2, 4, 6. 2, 4, 6. Coba lihat di sini. 1, 3, 9, 2, 4, 6. Ada nggak yang sama antara anggota A dengan anggota B? Ada yang sama? Semuanya beda. Di sini 1, 3, 9, di sini 2, 4, 6. Nggak ada yang sama. Maka kalau tidak ada yang sama, maka himpunan A saling lepas dengan himpunan B. Cukup seperti ini kita tulis. Berarti himpunan A saling lepas dengan himpunan B. Itu merupakan himpunan saling lepas. Kemudian ada lagi himpunan yang berpotongan. Himpunan berpotongan. Di mana himpunan berpotongan ini dilambangkan kayak rantai gitu. Yang pertama kayak gini, kemudian di sini kayak gini lagi. Dia saling berpotongan. Itu merupakan himpunan saling berpotongan. Di mana himpunan saling berpotongan itu merupakan 2 buah himpunan yang tidak kosong. Saya singkat aja penulisannya. 2 buah himpunan yang tidak kosong yang memiliki anggota yang sama. Berarti 2 himpunan itu memiliki anggota yang sama. Satu memiliki 1, himpunan A memiliki 2 anggotanya, kemudian yang B juga memiliki angka 2 kayak gitu. Berarti dia memiliki anggota yang sama. Contoh misalnya himpunan A. Himpunan A ada sapi, kerbau, kambing. Himpunan B, kerbau, onta, zebra. Lihat, ada nggak yang sama di sini? Ada, yaitu kerbau yang sama. Kerbau yang sama. Berarti kalau ada yang sama, maka dapat dikatakan hubungan antara himpunan A dengan himpunan B yaitu himpunan yang berpotongan atau yang tak saling lepas, himpunan yang berpotongan. Oke. Lalu bagaimana yang 3? 3 yaitu ada yang namanya himpunan bagian atau subset. Subset dilambangkan kayak C, cuma agak lonjong ke kiri gitu. Kayak C. Kemudian di mana himpunan subset ini atau himpunan bagian ini yaitu jika dan hanya jika setiap anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B. Berarti semua yang ada di A ada di B. Berarti itu merupakan himpunan subset. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Kemudian lihat B. 2, 3, 5. Kalau di sini bukan A subset B tetapi B subset A karena kenapa? Semua anggota B terdapat di A tetapi tidak semua anggota A terdapat di B. Berarti 2 kita lihat ada di B, 3 juga ada di B, kemudian 5 juga ada di B. Kayak gitu. Berarti di sini dapat kita tulis B subset atau bagian dari A karena semua anggota B terdapat di A. Subset ini bacanya subset. Kemudian atau bisa juga kita tulis dengan A superset dari B. Ini kalau kebalikannya itu superset dari B. Karena apa? A superset dari B karena A ini termasuk dari B ini, semua bilangan B ini ada di A. Bisa juga dikatakan A itu superset dari B. Kemudian yang keempat ini ada yang namanya himpunan yang sama. Himpunan yang sama itu dilambangkan dengan tanda sama dengan. Kemudian himpunan yang sama ini juga diartikan sebagai jika dan hanya jika dua buah himpunan mempunyai elemen yang sama. Berarti anggota-anggota yang ada di dalamnya sama. Anggota-anggota yang ada di dalamnya sama. Contoh lebih ngerti. Himpunan A yaitu A, B, C, D. Himpunan B
Anggotanya adalah A, C, D, B. Coba kita lihat anggota-anggotanya. Di sini punya A, di sini juga punya A. Di sini punya C, di sini juga punya C. Di sini punya D, di sini juga punya D, B. Di sini punya B, di sini juga punya B, di sini punya D, di sini punya D juga, kayak gitu. Berarti kalau itu merupakan himpunan yang sama. Himpunan yang sama A sama dengan B. Lalu contoh yang kedua, kita lihat contoh yang kedua. A itu yaitu anggotanya 1, 2, dan 3. Sedangkan B anggotanya itu 1, 2, dan 5. Coba kita lihat di sini. Di sini punya 1, di sini juga punya 1. Di sini punya 2, di sini juga punya 2. Di sini punya 3, tetapi di sini nggak punya 3. Begitu juga dengan di sini. Punya 5, tapi di sini nggak punya 5. Berarti kalau dia tidak sama kayak itu, berarti A tidak sama dengan B. Kayak gitu. Itu merupakan himpunan yang tidak sama dengan B. Kemudian ada yang keempat. Yang keempat itu ada yang dikatakan dengan ekuivalen. Ekuivalen. Kalau ekuivalen itu artinya maksudnya jika dan hanya jika banyak anggota, berarti banyak anggota. Banyak anggota himpunan A sama dengan banyak anggota himpunan B. Berarti banyak anggota himpunan A sama dengan banyak anggota himpunan B. Kemudian contohnya biar lebih ngerti. Di sini ada himpunan A yaitu anggotanya 1, 2, 1, 3, 5, yaitu banyak anggotanya adalah 3. Kalau B anggotanya adalah A, B, C, dan banyak anggotanya juga 3. Berarti himpunan A sama dengan B atau ekuivalen, ekuivalen dengan B. A ekuivalen dengan B. Ekuivalen itu lambangnya kayak gelombang kayak gitu. Oke, ekuivalen dengan B. Oke, kita lanjut ke diagram Venn, di mana diagram Venn itu diagram yang menyatakan suatu himpunan dengan yang berbentuk kotak seperti ini yang dilambangkan dengan himpunan semesta. Kemudian himpunan-himpunan lainnya dilambangkan dengan lingkaran nantinya untuk menyatakan hubungan antara dua himpunan. Oke, kalau kita gambarkan diagram Venn dari hubungan himpunan antara dua buah himpunan, yaitu misalnya yang pertama itu ada himpunan saling lepas. Kalau himpunan saling lepas itu yang seperti yang tadi, yaitu dia tidak memiliki anggota yang sama antara satu himpunan dengan himpunan yang lainnya. Di sini ada contohnya. Di sini ada himpunan semesta. Himpunan semestanya yaitu himpunan bilangan asli kurang dari 9. Berarti kalau kumpulan bilangan asli itu yang kurang dari 9 yaitu ada 1, 2, 3, 4, sampai 8. 9 tidak termasuk karena dia kurang dari 9. Kalau 9 udah sama kan. Kalau udah 9 berarti udah sama dengan 9, bukan kurang lagi dari 9. Kemudian ada himpunan A. Himpunan A anggotanya adalah bilangan asli ganjil kurang dari 9. Oke, kita daftarkan anggota himpunan A. Bilangan asli ganjil kurang dari 9 itu apa saja? Ganjil itu kan dimulai dari 1, 3, 5, 7, 9 tidak termasuk. Kenapa? Karena dia kurang dari 9. Kemudian ada lagi B. B anggotanya adalah oke, kita bikin B bilangan asli genap kurang dari 9. Yang genap itu adalah 2, 4, 6, 8. Oke, itu saja. Kita lihat di sini ada yang sama? Tidak ada. Di sini yang ganjil, ini genap. Berarti dia saling lepas. Berarti kalau dia saling lepas kita bikin seperti ini. Ini A. Oke, kita masukkan anggotanya, yaitu ada 1, 3, 5, 7. Di sini ada B, himpunan B. Anggotanya apa saja? 2, 4, 6, 8. Kayak gitu. Berarti bentuk gambarnya dua buah lingkaran yang saling terpisah, tidak bersentuhan dan tidak berpotongan. Kayak gitu. Oke, kita lanjut yang kedua. Yang kedua yaitu
gambar diagram Venn untuk dua buah himpunan yang saling berpotongan. Kalau saling berpotongan tadi, yaitu himpunan yang memiliki anggota yang sama antara satu dengan yang lainnya. Contoh di sini. Di sini ada himpunan semestanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu himpunan semestanya. Kemudian himpunan A. Himpunan A-nya itu 1, 2, 3, 5. Kemudian di sini himpunan B-nya itu 2, 5, 6, 7. Kita lihat di sini ada yang sama? 1 tidak ada. Kalau 2 ada nih. Sama nih 2. Kemudian 3 di sini tidak ada, 5 ada. Berarti yang sama cuma 2 dan 5. Lalu bagaimana bentuk diagram Venn-nya? Caranya sama, cukup kita bikin gambar segi empatnya. Ini merupakan himpunan semestanya. Kalau dia ada yang sama, berarti kita bikin saling berpotongan. Kayak gini. Kemudian yang samanya kita letakkan di tengah. Yang sama itu ada apa? 25. Berarti yang sama itu kita letakkan di tengah. Di tengah. Kemudian setelah itu kita tulis ini untuk A, ini untuk B. Oke, A apa saja anggotanya? 1, oke. 2 nggak perlu karena udah ada di tengah-tengahnya. 3, oke 3. 5 sudah ada juga. Kalau yang B bagaimana? B berarti di sini kita lihat nih, B 2, 5 udah ada di sini. Berarti tinggal 6 dan 8. Nah, berarti ini dia saling berpotongan lingkarannya untuk berpotongan. Oke, lalu bagaimana dengan himpunan bagian? Kita lihat di sini. Lihat di sini. S sama dengan A, I, U, E, O. Oke. Boleh ditanya, kalau saya tanya untuk mengulang mengulang materi yang saya sampaikan, ini kalau kita bikin himpunan semestanya, himpunan semesta apa ini? Himpunan semesta kalau tadi kan misalnya 1, 3, 5, 7 itu merupakan himpunan semestanya yaitu bilangan ganjil. 2, 4, 5, 6 itu merupakan himpunan semesta, pembicaranya itu mengenai bilangan genap. Kalau A, I, U, E, O berarti himpunan semestanya apa? Kayak gitu. Kemudian di sini sudah ada A, I, E, B, A, I, U, E. Oke, kita lihat. Kalau himpunan bagian tadi, di mana salah satu himpunannya terdapat di himpunan yang lainnya. Misalnya di sini ada I, maka terdapat juga di B. E juga terdapat di B. Maka kita bisa bikin gambar diagram Venn-nya. Kita bikin. Oke, ini S. Kemudian kita bikin lingkaran besar. Ini merupakan B. Kemudian kita bikin lingkaran kecil di dalamnya. Ini merupakan A. Karena A berada di B. A itu ada I dan E. Karena A itu bagian dari B. Di mana A itu bagian dari B. Maka A itu berada di dalam B. IE sudah ada. Kemudian kita letakkan lagi yang B-nya. B itu ada A. Oke, A belum ada. A. I udah ada di sini. U belum ada, berarti di sini. Kemudian E udah ada, berarti nggak perlu lagi kita tulis dalam lingkarannya. Kemudian di semestanya ada O. Berarti kita tulis di luar karena dia tidak termasuk A dan tidak termasuk B. Berarti O di luar, kayak gitu. Ini untuk himpunan bagian. Kemudian ada himpunan yang sama. Himpunan yang sama, oke. Kita lihat himpunan yang sama. Himpunan yang sama di sini contohnya di sini ada semestanya yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Kemudian A-nya yaitu 3, 7, 5. B sama dengan 7, 5, 3. Berarti ini sama nih. 3 ada 3 di sini, kemudian 7 juga ada 7 di sini, 5 juga ada 5 di sini. Kemudian kalau udah ada kayak gini, kemudian udah sama, berarti kita bikin diagram Venn ya. Oke, ini S. Cukup satu lingkaran. Berarti ini A juga sebagai B. Karena kenapa? Ini A juga sebagai B. Karena anggota A itu sama dengan anggota B. Berarti 3, 7, 5, 7. 3, 7, 5 anggota A. 3, 7, 5 juga anggota B. Berarti cukup satu lingkaran untuk himpunan yang sama. Oke, kalau untuk ekuivalen itu tidak bisa kita bikin. Karena itu ekuivalen itu bisa sama dengan himpunan yang sama.
bisa kalau untuk ekuivalen bisa sama dengan untuk himpunan yang sama. Kemudian dia juga bisa untuk yang saling berpotongan. Atau bisa saling lepas. Karena kenapa? Kalau misalnya kita bikin himpunannya kayak gini, A itu sama dengan 1, 2, 3. B sama dengan 2, 3, 4. Berarti ini sama dengan berpotongan. Karena kenapa? Dia yang sama ini, 2 dan 3. Tapi ada juga yang beda kayak gitu. Berarti dia termasuk gambarnya sama dengan yang berpotongan. Kalau dia sama semua unsurnya berarti sama dengan himpunan yang sama. Kalau dia berbeda semuanya berarti dia termasuk pada himpunan yang tidak saling bebas atau tidak saling berpotongan. Kayak gitu. Oke. Terakhir, boleh dijawab di kolom komentar mengenai cukup berikan satu contoh himpunan yang sama, contoh himpunan yang sama, kemudian dan contoh himpunan yang sama. Kemudian kalau saya bikin seperti ini, A, I, U, E, E. Kemudian ada yang B, A, I, U, E, I. Apakah A ini sama dengan B? Apakah A sama dengan B? Silahkan dijawab di kolom komentar, kasih pendapatnya. Nanti akan saya tanggapi mengenai jawabannya. Silahkan dijawab di kolom komentar ya. Nanti pertanyaan-pertanyaan juga sebelumnya, misalnya contoh-contoh sebelumnya, kalau misalnya ada pertanyaan, misalnya yang ditanyakan, boleh dijawab di kolom komentar. Nanti jawabannya akan saya komentari apakah benar atau salah. Kalau salah, nanti saya akan minta untuk diperbaiki. Kalau dia benar, maka akan saya like komentarnya, atau akan saya komentari gimana nantinya. Oke, atau yang lain, misalnya teman-teman semua memiliki pertanyaan mengenai materi himpunan yang saya jelaskan, boleh ketik pertanyaannya di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya jawab, baik itu dalam bentuk video ataupun misalnya dalam bentuk tulisan langsung di kolom komentar. Oke, sampai di sini pertemuan kita untuk mengenai himpunan. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan materi yang berbeda. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.